Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'id, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal kiram, para asatid, para kiai, para ajengan yang saya hormati, wabil khusus Ketua Tanfidiyah Ranting Cipenjo, NU Ranting Cipenjo, Ustaz Kiai Arif. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita wakil GP Ansor, ya. Ada Ustadz Agus serta komandan Banser kita, Komandan Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita masih ada dalam masa pandemi, ya. Masa wabah masih ada di tengah-tengah kita. Semoga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir-zikir dan kalimah-kalimah thayyibah secara usaha secara batiniah. Adapun usaha secara lahiriah adalah kita tetap mengikuti daripada peraturan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Mari sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Semoga belajar kita pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang telah lalu, ya, sebelum hari raya, sebelum kita ada tawakuf. Kita lanjutkan pelajarannya masih dalam kitab Tangkihul Qaul, yaitu tentang motivasi, ya, motivasi kita supaya lebih semangat lagi dalam beramaliyah. Masih dalam bab fadilah la ilaha illallah, sampai pada hadis yang terakhir, ya, yang menjelang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa alaikum bil jamaah wa man syadza finnar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian keutamaan daripada kita membaca hadis adalah setiap membaca hadis pasti kita ketemu yang namanya sholawat. Nah, itu adalah salah satu daripada keistimewaan kita membaca kitab-kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan, menzikirkan, melafadzkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ya marotan satu kali saja, mengucapkannya satu kali, mungkin karena saking sibuknya, Alhamdulillah tadi kita ketika zikir ratib al-hadad ya minimal kita mengucapkan 50 ya, bisa juga sampai dengan 100 ya. Jadi zikir ini tidak dibatas ya, semakin banyak semakin baik, karena uzkurullaha dzikron katsiro ya, kita itu disuruh zikir itu yang banyak ya, banyak. Kalau kita baru sekali ya, dua kali ya, itu ya belum banyak, tetapi itu pun sudah tercatat suatu kebaikan ya, karena saking agungnya kalimah la ilaha illallah ya, karena kalimat tauhid, kalimat ini ya yang menjadikan seseorang yang tadinya belum Islam menjadi Islam karena mengucap kalimat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang melafadzkan, menzikirkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan, satu kali saja, ghufira lahu dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, ay minas shaghair, yaitu dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Ya, bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar bisa dihilangkan dengan cara bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Ya, nanti di samping taubat ya ditambahin ya zikir, misalkan la ilaha illallah 5.000 ya, misalkan ya 5.000 ya, syukur-syukur lebih dari itu. Kenapa? Karena kita diperintah zikir yang banyak ya. Zikir yang banyak akan diampuni dosa-dosanya, wa ingkanat ya, walaupun ya dosa itu misla zabadil bahri, yaitu umpamanya buih di dalam lautan ya. Saking banyaknya ya buih di dalam lautan, bisa dihitung nggak itu? Nggak bisa ya. Jadi membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali itu akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosa itu ya semisal banyaknya itu buih dalam lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala itu adalah bentuk fi'il madi ya. Fi'il madi itu adalah menunjukkan waktu lampau yang sudah dikerjakan. Jadi dulu Nabi bersabda, maka dalilnya waqala ya, tidak yaqulu. Idza marral mu'minu 'alal maqabiri, ketika seorang mukmin ya lewat alal maqabiri, di atas kubur ya, artinya
tidak di atasnya persis ya, karena kalau di atasnya persis itu kita dimakruhkan ya untuk lewat, karena si ahli kubur yang di bawahnya itu merasa tersakiti ya, merasa tersakiti kalau ada orang lewat di atasnya. Alal maqabiri, di atas kubur ya. Faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mengucapkan kalimat tadi itu, maka nawwarallahu tilkal kuburo kullaha, maka Allah akan memberikan nur, yaitu cahaya, ke kubur tersebut ya, yang dibacakan la ilaha illallah ila akhirih tadi, maka Allah akan memberikan nur, cahaya kepada kubur tersebut. Wa ghafara liqailiha, dan Allah akan mengampuni orang yang membacanya tersebut juga ya. Yang membaca kalimat tersebut juga diampuni dosanya, dan yang dibacakan juga mendapatkan apa tadi, nur, cahaya dari Allah. Maka orang Jawa bilang namanya padang alam kuburnya ya. Alam kuburnya menjadi padang ya, atau bersinar. Wa kataba lahu wa kataba alfa alfi hasanati, dan Allah akan mencatat pada orang yang mengucapkan kalimat tadi, yaitu alfa alfi hasanatin, yaitu 10 berapa ini? 1000 ya. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta ya. 1 juta kebaikan ya. Luar biasa ini kan ya, 1 juta kebaikan ya, dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu ila akhirih. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat kepada orang yang mengucapkan kalimat tadi, yaitu 1 juta derajat. Allah yang angkat ya, derajat. Wa hatta anhu alfa alfi hasanatin, dan Allah akan melebur yaitu 1 juta ya, 1 juta yaitu dosa-dosa kecil. 1 juta dosa-dosa kecil akan Allah lebur, ay minas sohoir. Warawat Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Nabi bersabda, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke dalam pasar ya, faqala, kemudian dia berkata atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, wa rafa'a biha sautahu, dan kemudian dia mengeraskan suaranya dengan kalimat tersebut ya, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat yaitu 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi hasayatin, dan Allah akan melebur ya, menghapus ya 1 juta yaitu daripada kejelekan, yaitu dosa ya. Kejelekan maksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Wa rafa'ahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat 1 juta derajat. Nah, ini daripada fadilah kalimah la ilaha illallah ya, luar biasa. Nah, semoga
Ini kalimat la ilaha illallah itu harus kita tancapkan ke dalam hati, ya, tidak cukup di dalam peci atau kaos saja, ya, tidak cukup, ya, karena nanti ketika kita, ya, sakaratul maut, ya, itu kaosnya sudah tidak berfungsi, ya. Itu hati kita, kalau hati kita sudah hidup dengan zikir la ilaha illallah, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, walaupun secara lesan kita tidak bisa mengucap, ya. Kenapa? Ya, misalkan ada orang yang dipasang ventilator namanya, ventilator itu kan nggak bisa ngucap kan, ya, mulutnya nggak bisa la ilaha illallah. Bagaimana itu? Nah, maka yang Allah nilai adalah hatinya, ya. Hatinya, ketika hatinya dia Allah 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 hidup, maka dia tercatat sebagai orang yang husnul khotimah, ya. Tidak harus bisa membaca ketika mengucapkan ketika mau meninggal saja, tetapi ketika hatinya dia, ya, atau misalkan di dalam langit-langit mulutnya dia ada basah kalimah la ilaha illallah, bekas daripada zikir kita la ilaha illallah, walaupun sebelum meninggal kita belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka tercatat, ya, tercatat sebagai orang yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir, ya, ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka orang tersebut tercatat sebagai orang yang ahli surga, akan masuk surga. Inilah daripada kehebatan kalimah la ilaha illallah. Maka kita jadikan kayak istighfar, jadikan sebagai untuk pembersih, ya, zikir la istighfar, ya, membersihkan, ya. Zikir la ilaha illallah ini sebagai ya, inti yang ada dalam kolbu kita, ya. Nah, jadikan nanti, ya, di samping la ilaha illallah itu juga ada unsur, ya, unsur menghapus dosa, ya. Walaupun yang sangat familiar untuk menghapus dosa adalah kalimat istighfar, ya. Secara tidak langsung kalimat la ilaha illallah ini juga menghapus dosa. Apa buktinya? Buktinya adalah orang yang 40 tahun hidup dalam kekafiran, ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan dihapus, ya, semua dosa-dosa selama 40 tahun itu tidak dicatat, sudah dihapus semua sama Allah. Seperti halnya yaitu anak yang lahir dari rahim ibunya. Inilah hebatnya la ilaha illallah. Maka supaya kita terbiasa, supaya nanti ketika akhir hayat kita bisa mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah atau menzikirkan di dalam hati kita la ilaha illallah, maka kalimat ini harus terus dipupuk, disiram, ya. Ibarat ini sebuah tanaman. Alhamdulillah kita Islamnya adalah secara keturunan. Walaupun secara keturunan harus kita syukuri. Kenapa? Kalau orang yang misalkan kita tidak Islam keturunan, belum tentu kita Muslim, ya. Maka kita harus syukuri kita sudah Islam secara keturunan, harus kita syukuri. Ini jadi ketika sudah Islam secara keturunan, maka harus kita pupuk kalimat tadi, ya, yang menjadikan kita Muslim, ya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipupuk terus ibarat suatu sebuah pohon, ya. Dipupuk, disiram. Nanti pohon ini andaikan tidak berbuah, minimal berbunga, ya. Menimbulkan bunga. Nah, bunga-bunga ini yang kadang dicari orang, ya. Misalkan
bisa menyembuhkan apa, itu kan bunga-bunganya ya. Tapi bukan itu yang kita cari ya. Yang kita cari adalah ridho Allah. Ini ketika kita menyiramnya, yang kita harapkan adalah kita akan memetik hasilnya ketika akhir hayat kita ya. Ketika akhir hayat kita, maka ini adalah suatu media yang sangat bagus ya. Kita di samping taklim juga dibarengi dengan zikir ya. Ini dua-duanya sama-sama saling mengisi ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sedikit ini menjadi ilmu yang barokah ya. Manfaat dunia akhirat ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.